はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気ですか, 皆さん? Kita genki desu ne. Hai, minasan. Ini adalah video yang ke-10 atau episode ke-10 untuk pembelajaran bahasa Jepang dasar 1. Nah, teman-teman. Di episode kali ini kita akan belajar bagaimana membuat pola kalimat ajakan dalam bahasa Jepang, atau bagaimana sih cara mengajak dalam bahasa Jepang, seperti itu. Kemudian juga ada sedikit penjelasan mengenai partikel de, sesuai janji saya sebelumnya ya. Saya akan menjelaskan partikel-partikel dalam bahasa Jepang, dan untuk kali ini akan menjelaskan tentang partikel de. Nah, untuk slide pertama seperti biasa ada kosakata baru bahasa Jepang. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama ada tabemas, makan, kemudian nomimas, minum, kemudian suimas, menghisap. Dalam hal ini rokok ya. Rokok itu tabako, jadi tabako suimas, menghisap rokok. Kemudian ada mimas, melihat atau menonton. Kemudian ada kikimas, mendengar. Kemudian ada yomimas, membaca. Kemudian ada kakimas, menulis. Dan terakhir ada kaimas, membeli. Nah, di episode di slide selanjutnya, maksudnya masih ada kosakata baru bahasa Jepang. Mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah slide kedua. Masih kosakata baru bahasa Jepang. Mari kita baca sama-sama. Ada hana, bunga, ada satsu, baju kaos, kemudian purezento, kado atau hadiah, kemudian nimotsu, barang, kemudian okane, uang, dan kippu, karcis, dan terakhir ada kurisumas, artinya Natal. Jadi kurisumas, Natal ya. Nah, ini adalah kosakata baru bahasa Jepang untuk episode ke-10 kali ini, teman-teman. Dan di slide berikutnya atau slide ketiga kita akan langsung belajar pola kalimat bahasa Jepang. Dan yang pertama kita akan bahas tentang partikel de. Jadi mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah slide yang ketiga tentang pola kalimat bahasa Jepang. Nah, kita lihat pola kalimatnya adalah kata benda, dalam hal ini tempat, kemudian partikel de, dan kemudian diakhiri dengan kata kerja. Seperti biasa ya, kata kerja bahasa Jepang selalu di bagian belakang atau di akhir. Nah, penjelasannya adalah, jadi partikel de ini di sini itu maksudnya adalah tempatnya. Jadi setelah kata benda yang menunjukkan tempat dan menunjukkan tempat kejadian. Nah, jadi intinya partikel de ini partikel yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi di mana terdapat sebuah aktivitas atau kegiatan semacam itu. Contohnya kita lihat di nomor 1 contoh kalimat eki de shinbungo kaimasu. Nah, berarti kan membeli surat kabar atau koran di stasiun. Jadi ada sebuah aktivitas atau kegiatan yaitu membeli surat kabar atau koran di stasiun. Eki de di stasiun, shinbungo kaimasu, membeli surat kabar di stasiun. Contoh yang kedua, depato de shatsu o kaimasu. Nah, berarti kan membeli atau saya membeli baju kaos di department store. Jadi ada sebuah kegiatan atau aktivitas yaitu membeli baju di department store. Depato de di department store, satsu o kaimasu, membeli baju kaos di department store. Jadi kurang lebih itu adalah penggunaan atau fungsi dari partikel de ya, menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas yang sedang berjalan, atau sebuah aktivitas yang sedang berlangsung. Baik, minasan, itu adalah fungsi untuk partikel de. Nah, di slide berikutnya masih ada beberapa contoh pola kalimat dengan penggunaan partikel de. Jadi, mari kita cek. Oke, minasan, ini adalah slide berikutnya, pola kalimat bahasa Jepang. Kita lihat contoh kalimatnya masih tentang penggunaan partikel de. Nomor 1, hanaya de hana o kaimasu. Saya membeli bunga di toko bunga. Jadi hanaya itu toko bunga, hanaya de di toko bunga menunjukkan lokasi kejadiannya ya. Hana o kaimasu, membeli bunga. Nah, itu suatu aktivitasnya atau kegiatannya. Kemudian yang nomor 2, ie de nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang di rumah. Sangat mudah untuk dipahami ya. Ie de di rumah, tempat kejadiannya. Kemudian nihongo wo benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang atau suatu kegiatannya. Kemudian yang ketiga,
Toshokan de hongo yomimasu. Toshokan de di perpustakaan, hongo yomimasu membaca buku. Jadi saya membaca buku di perpustakaan. Jadi Toshokan adalah lokasi tempat kejadiannya, de menunjukkan lokasinya ya di perpustakaan. Hongo yomimasu membaca buku atau suatu aktivitas atau suatu kegiatannya seperti itu. Jadi sudah cukup paham ya untuk penggunaan partikel de yang sangat mudah ini. Intinya untuk menunjukkan suatu lokasi atau tempat di mana terjadi sebuah aktivitas seperti itu. Contohnya seperti ketiga ini. Hanaya de hanao kaimasu, ie de nihongo benkyou shimasu, dan terakhir Toshokan de hongo yomimasu. Nah, di slide berikutnya minasang, kita akan langsung belajar pola kalimat bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang. Mari kita cek. Oke, minasang, ini adalah slide berikutnya, pola kalimat bahasa Jepang. Kali ini kita belajar bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang. Nah, jadi caranya adalah kata kerja bahasa Jepangnya, kita sudah tahu ya tentang kata kerja bahasa Jepang, bahwa semuanya berakhiran mas. Nah, caranya adalah kita ubah akhiran mas itu menjadi bentuk negatif, kemudian ditambahkan k di belakangnya, jadi maseng k. Nah, jadi intonasinya juga tinggi ya, karena untuk mengajak juga. Jadi kurang lebih artinya kalau diterjemahkan itu seperti bagaimana kalau titik-titik-titik seperti itu. Jadi ubah akhiran mas menjadi maseng k untuk mengajak dalam bahasa Jepang. Contoh kalimatnya nomor 1, Nichiyoubi ni issho ni Kyoto e ikimasen ka? Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama? Nichiyoubi ni issho ni Kyoto e ikimasen ka? Nah, ini agak kurang terjemahannya ya. Harusnya ada pada hari Minggu. Cuma ini di terjemahannya cuma ada ke Kyoto bersama-sama. Jadi Nichiyoubi ni issho ni Kyoto e ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama pada hari Minggu? Nah, cuma di terjemahannya nggak ada ya. Nah, kita lihat Nichiyoubi ni pada hari Minggu ya. Nichiyoubi ni partikel pada hari Minggu. Nichiyoubi ni pada hari Minggu. Kemudian issho ni, nah itu artinya bersama-sama. Issho ni. Kemudian Kyoto, tahu itu adalah nama kota ya, Kyoto. Kemudian partikel Kyoto ke Kyoto. Nah, ikimasen ka artinya bagaimana kalau kita pergi. Jadi intinya semacam mengajak seperti itu. Jadi mengajaknya ini tuh seperti kita menanyakan dahulu pendapat isi lawan bicara gitu. Atau isi pikiran dari lawan bicara kita. Kita tanyakan dulu. Sekiranya bisa gak sih kita pergi bersama-sama gitu. Jadi, Nichiyoubi ni issho ni Kyoto e ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi ke Kyoto bersama-sama pada hari Minggu? Seperti itu. Jadi kan mengajaknya ini seperti apa ya? Kira-kira bisa gak sih dia pergi bersama kita seperti itu? Jadi nggak asal langsung, yuk kita pergi ke Kyoto bersama-sama pada hari Minggu seperti itu. Nggak mutlak dia sebenarnya mau. Jadi ada frasa di mana kita ingin menanyakan dulu nih pendapat atau isi pikiran dari lawan bicara kita. Kira-kira bisa diajak gak sih? Seperti itu. Jadi itulah maksud dari penggunaan titik-titik kata kerja maseng ka seperti itu. Karena kan ada cara lain lagi untuk mengajak dalam bahasa Jepang, yaitu kata kerja masho seperti itu. Nanti itu di video lain kita akan bahas. Nah, jadi untuk video kali ini kita fokus ke bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat kata kerja maseng ka seperti itu. Untuk yang ajakan masho di video yang akan datang tentunya. Nah, kita lihat di contoh kedua. Issho ni hiru gohan wo tabemasen ka? Nah, bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama seperti itu. Jadi, issho ni bersama-sama, hiru gohan makan siang, hiru gohan wo tabemasen ka? Bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama seperti itu. Jadi, tinggal ubah akhiran mas menjadi maseng ka. Jadi, untuk menanyakan pendapat atau isi pikiran lawan bicara, apakah sekiranya bisa diajak gak nih, kayak gitu. Bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama seperti itu. Issho ni hiru gohan wo tabemasen ka? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana penggunaan pola kalimat ini.
Baik minasang, di slide berikutnya masih ada contoh pola kalimat semacam ini. Jadi mari kita cek. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya. Masih contoh pola kalimat kata kerja masenka. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, Toshokan de issho ni hon wo yomimasen ka? Nah, jadi bagaimana kalau kita membaca buku bersama-sama di perpustakaan? Nah, Toshokan de, nah ini tadi ada penjelasan di slide-slide sebelumnya ya tentang penggunaan partikel de, di mana tempat atau menunjukkan lokasi kejadian, dan issho ni hon wo yomimasu, nah itu sebuah aktivitas atau kegiatannya ya. Jadi ini perpaduan penjelasan pola kalimat partikel de dengan bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang. Toshokan de issho ni hon wo yomimasen ka? Bagaimana kalau kita membaca buku bersama-sama di perpustakaan? Nah, jadi bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat masenka seperti ini ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, issho ni ie de nihongo wo benkyou shimasen ka? Nah, bagaimana kalau kita belajar bahasa Jepang bersama-sama di rumah? Issho ni bersama-sama, ie de di rumah, nihongo wo benkyou shimasen ka? Bagaimana kalau kita belajar bahasa Jepang? Nah, di rumah bersama-sama seperti itu. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk pola kalimat bagaimana cara mengajak dalam bahasa Jepang dengan menanyakan pendapat atau isi pikiran dari lawan bicara kita. Jadi tinggal ubah akhiran mas dari kata kerja menjadi bentuk negatif plus ditambahkan ka di akhirannya dan nada tinggi tentunya. Yomimasen ka? Benkyou shimasen ka? Seperti itu. Baik teman-teman, sepertinya untuk penjelasan pola kalimat masenka dan partikel de pada episode 10 kali ini cukup sampai di sini. Dan seperti biasa di slide paling terakhir ada latihan soal bahasa Jepang. Jadi mari kita cek. Baik minasang, ini adalah soal latihan bahasa Jepang. Yang nomor 1, saya menonton TV di rumah teman. Nomor 2, saya bermain tenis di lapangan tenis. Nomor 3, bagaimana kalau kita bermain tenis bersama-sama di lapangan tenis. Nomor 4, bagaimana kalau kita membeli bunga di toko bunga bersama-sama. Jadi silakan teman-teman seperti biasa terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tentunya pola kalimatnya sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya ya, maupun kosakata baru yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya juga, maupun di video-video sebelumnya. Jadi seperti biasa teman-teman tulis di kolom komentar ke semua soal ini, ke semua jawaban dari 4 soal ini. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman untuk juga mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan like, comment, share, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya tentunya. Jadi dengan teman-teman like, comment, share, dan subscribe, dan tentu nyalakan loncengnya tentunya, nyalakan notifikasinya, itu akan menambah semangat dari kami Happy Nihongo, dari kami Happy Nihongo tentunya, untuk terus membuat video-video pembelajaran bahasa Jepang maupun kedepannya tentang budaya Jepang. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatannya di masa pandemi ini, dan juga jangan lupa untuk tetap semangat belajar bahasa Jepang ya. Baik minasang, kalau begitu saya pamit. これで終わりです。日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。